Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amna Karim dengan NIM 151421029, kelas 5A PGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah media dan sumber belajar dari Bapak Dr. Rusman Husain, MPD. Materi yang akan dibahas dalam video ini mengenai tentang dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Dasar pertimbangan untuk memilih suatu media sangatlah sederhana, yaitu dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Adapun beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan media yaitu tujuan instruksional yang ingin dicapai, karakteristik siswa dan sarana, jenis rangsangan belajar yang diinginkan, audio, visual, dan seterusnya, keadaan latar atau lingkungan sosial, lingkungan kondisi setempat, dan luasnya jangkauan yang ingin atau kriteria keputusan pemilihan. Berikut yaitu landasan penggunaan media dan sumber belajar. Ada beberapa tujuan tentang landasan penggunaan media pembelajaran, antara lain yaitu landasan filosofis, psikologis, teknologis, empiris. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Secara filosofis ada pandangan yang menyatakan bahwa teknologi akan mengurus humanisasi. Pandangan tersebut juga masuk ke dalam dunia pendidikan. Guru dapat menyusun strategi pembelajaran terbaik untuk dapat memadupadankan potensi peserta didik dengan kemudahan teknologi. Dengan memanfaatkan potensi kedua hal tersebut, maka capaian pembelajaran dapat diraih dengan maksimal. Selain itu, kemajuan teknologi juga dapat menjadikan langkah awal terwujudnya kemajuan di dalam dunia pendidikan untuk masa sekarang yang akan datang. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis adalah penggunaan yang didasarkan pada karakteristik dan perilaku siswa. Diadakan pemilihan media yang tepat sehingga dapat menarik perhatian siswa serta memberikan kejelasan objek yang diamatinya. Bahan pembelajaran yang akan diajarkan disesuaikan dengan pengalaman siswa. Kajian psikologis menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari hal yang konkret dibandingkan yang abstrak. Setiap peserta didik memiliki karakteristik masing-masing. Setiap individu menunjukkan kebiasaan belajar yang berbeda-beda. Keterbedaan tersebutlah yang memicu pendidikan untuk meninjau media pembelajaran. Landasan teknologis. Landasan teknologis merupakan penggunaan yang didasarkan pada teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek, perencanaan, pengembangan, penerapan, pengelolaan, penilaian proses dan sumber belajar. Jadi teknologi pembelajaran merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara permasalahan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan teknologi.
Baru fleksibilitas teknologi dalam pembelajaran dapat memberikan berbagai kemudahan dalam dunia pendidikan. Kemudahan tersebut juga menjadi jawaban atas berdasarkan landasan rasional empiris tersebut, maka pemilihan media pembelajaran hendaknya jangan atas dasar kesukaan guru, tetapi harus mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik pembelajaran, karakteristik media pelajaran, dan karakteristik media itu sendiri. Karakteristik pemilihan media pembelajaran dapat menentukan dan memakai media buat kepentingannya pembelajaran. Usahakan minimum berpedoman atau memperhatikan dalam tipe-tipe kriteria seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu ketepatannya menggunakan tujuan pembelajaran. Media belajar mengajar yang dipilihnya berdasarkan tipe-tipe tujuan belajar mengajar yang telah disepakati sebelumnya. Tipe-tipe tujuan itu isinya ialah yakni analisis unsur pemahaman buatan lebih memungkinkannya dipergunakan oleh media belajar mengajar. Yang kedua yaitu dukungan pada isi dari bahan ajar. Bahan pembelajaran yang bersifat fakta, konsep, prinsip, serta generalisasi sangatlah membutuhkan bantuannya media supaya makin gampang untuk dipahami anak-anak didik. Yang ketiga yaitu kemudahannya mendapatkan media yang dibutuhkan gampang didapatkan, setidaknya gampang dibentuk pengajar dalam saat mengajar. Media grafis biasanya bisa dibentuk pengajar berupa foto yang tidak murah, mudah penggunaannya, serta pada samping sederhananya. Sejumlah kritikan khusus lainnya dalam memilih radian pembelajaran yang tepat dapat dirumuskan dalam satu kuota, yaitu dari accession, teknologi, organisasi, dan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu akses. Kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam memilih media. Apakah media yang diperlukan itu tersedia mudah dan dapat dimanfaatkan oleh murid. Misalnya kita menggunakan media internet, perlu dipertimbangkan internet, apakah jaringan teleponnya. Akses juga menyangkut aspek kebijakan, misalnya apakah murid diizinkan untuk menggunakan komputer yang terhubung ke internet. Jangan hanya kepala sekolah saja yang boleh menggunakan internet, tetapi juga guru atau karyawan dan murid, bahkan murid lebih penting untuk memperoleh akses internet. Yang kedua yaitu biaya. Biaya juga seharusnya menjadi bahan pertimbangan jenis media yang dapat menjadi pilihan kita. Media pembelajaran yang canggih biasanya menggunakan, namun biaya itu harus kita hitung dengan aspek manfaat, sebab semua banyak yang menggunakan, maka unit dari sebuah media adalah semakin menurun. Teknologi, mungkin saja kita tertarik kepada satu media tertentu, tetapi kita perlu memperhatikan apakah teknisnya tersedia dan mudah menggunakannya. Katakan kita ingin menggunakan media audio visual untuk di kelas, perlu kita pertimbangkan apakah ada aliran listriknya, apakah voltage listriknya cukup dan sesuai, bagaimana cara mengoperasikannya. Ketiga itu interaktif. Media yang baik adalah yang dapat memunculkan komunikasi dua arah atau
aktivitas. Semua kegiatan pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru tentu saja memerlukan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Yang kelima itu organisasi. Pertimbangan yang juga penting dalam dukungan organisasi, misalnya apakah pemimpin sekolah atau pemimpin yayasan mendukung bagaimana perorganisasian, apakah di sekolah tersedia sarana yang disebut pusat sumber belajar. Yang keenam itu novelty. Kebaruan dari media yang akan dipilih juga harus menjadi pertimbangan, sebab media yang lebih baru biasanya lebih baik dan lebih menarik bagi siswa. Ditch dan Carey menyebutkan bahwa di samping kesulitan kesesuaian dengan tujuan perilaku belajarnya, setidaknya masih ada 4 faktor lagi yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media. Pertama adalah ketersediaan sumber setempat, artinya bila media yang bersangkutan tidak terdapat pada sumber yang ada, harus dibeli atau dibuat sendiri. Kedua adalah apakah untuk membeli atau memproduksi sendiri tersebut ada dana, tenaga, dan fasilitas. Ketiga adalah faktor yang menyangkut keluasan, kepraktisan, dan ketahanan media yang bersangkutan untuk waktu yang lama. Artinya media bisa digunakan dimanapun dengan peralatan yang ada di sekitar dan kapanpun serta mudah dijinjing dan dipindahkan. Faktor yang terakhir adalah efektivitas biaya dalam jangka waktu yang panjang. Hakikat dari pemilihan media pada akhirnya adalah keputusan untuk memakai, tidak memakai atau mengadaptasi media yang bersangkut. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.